Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ketiga sesudah Minggu Epifanias tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang yang ada dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Walau kita sudah masuk tahun hari ke-26, ini masih Januari 2025 dan masih masa tahun baru. Walau sebentar lagi kita masuk tahun baru lagi, tanggal 29, tahun baru Imlek. Jadi tahun baru berdekatan ya. Sangat senang di tahun ini kita merayakan tahun baru dekat dengan tahun baru Imlek. Dan pada hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Dan tema yang akan kita dengar ialah Roh Tuhan ada padaku. Nah, bicara Roh Tuhan ada padaku, ini sebuah kesaksian yang dialami oleh Yesus ketika dia memasuki kota Nazaret, kota ia dibesarkan. Dan pada hari Sabat seperti biasanya kebiasaan Yesus selalu masuk ke rumah-rumah ibadat, dan di situ dia diberikan kesempatan untuk membaca gulungan kitab suci. Dan gulungan kitab suci yang dia baca itu adalah bertepatan berbicara soal bagaimana pengurapan roh, dan roh itu ada pada seseorang. Dan ketika seseorang diurapi, dipenuhi dengan roh, maka dia punya tugas. Tidak hanya menerima roh, tapi dia mempunyai tugas. Dan setelah dia membaca kitab gulungan itu, di akhirnya di ayat 21 itu dia berkata, saat kamu pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Jadi orang yang mendengarkan ketika Yesus membaca kitab gulungan itu, isi daripada bacaan itu genaplah, artinya digenapi oleh Yesus. Inilah tema kita. Ada yang hendak kita pelajari dari tema ini. Roh Tuhan ada padaku. Sekarang itu bukan lagi Roh Tuhan itu pada Yesus. Kita sedang mendengarkan sekarang, Roh Tuhan ada padaku. Jadi kegenapan Roh Tuhan itu ialah kepada orang yang membaca, merenungkan, dan mendengarkan. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Jadi dia bukan diurapi oleh dirinya, tetapi ada kuasa Roh yang mengurapi dia. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-14, dikatakan begini, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersebarlah kabar tentang Dia
di seluruh daerah itu. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Jadi roh itu datang kepada Yesus ketika dia datang beribadah ke bait Allah. Di mana di bait Allah itu akan berjumpa dengan orang kudus dan firman dibacakan. Jadi penggenapan Roh Kudus kepada kita ialah ketika kita datang beribadah di rumah ibadah. Jadi setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan di rumah GMI Anugerah dalam Madung Lubis nomor 3 ini, kita digenapi dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang datang beribadah adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kita pulang, kita manusia baru, kita yang diperbarui, kita yang diberikan tugas, kita orang yang telah dipenuhi semangat baru. Inilah penggenapan. Ketika Yesus datang ke bait Allah dan Yesus diurapi oleh Roh Kudus, lalu dia memperoleh kekuatan Roh Allah. Jadi Roh Allah ada padaku sebab ia mengurapi aku, menunjukkan bahwa pelayanan Yesus dipenuhi oleh Roh. Jadi kalau nanti hari Senin kita mulai berkarya di kehidupan nyata sampai Sabtu, karya kita ialah karya Roh Kudus. Karena apa? Karena setiap kita beribadah pada hari ini, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Maka ketika kita kembali memulai pekerjaan pelayanan kita di tengah keluarga gereja masyarakat, itu adalah karena karya Roh Kudus. Jadi kita datang dari gereja adalah orang yang diurapi, kembali ke masyarakat, berarti karya kita adalah karya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang perlu kita renungkan, yang kita lihat dari teks ini. Kita sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus ada pada kita. Karena apa? Karena kita datang ke rumah yang kudus, mendengar sabdanya, dan saat itulah kita diurapi oleh Roh Kudus. Apalagi tadi kita sudah baca bacaan Alkitab ya, dari 1 Korintus 12 itu bicara soal kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu disatukan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Sama seperti tubuh kita ini berbeda-beda, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki berbeda-beda, tapi yang mengikat tubuh ini supaya kuat ialah Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam tubuh kita ini menjadi kaku ini, jadi patung, menjadi barang yang tak berguna. Sama seperti orang ya, kalau tubuh kita ini masih ada roh, bisa kita bergerak berjalan, kita masih berharga. Kita bisa menempati posisi di mana-mana. Kalau di rumah misalnya bisa di kamar, bisa di dapur, di ruang tengah, di teras, itu karena ada roh. Tapi kalau tubuh kita ini sudah kehilangan roh, orang tidak suka dia lama-lama di rumah. Kalau dia kehilangan roh di kamar, itu akan dipindahkan ke ruang tengah. Lalu beberapa hari kemudian dipindahkan ke depan rumah. Meradat namanya kan. Habis itu dibawa ke TPU, Balian Nyuta. Karena apa? Tidak ada roh. Dia sudah kaku, bujur, terbujur kaku, tak bermanfaat. Untunglah kita selalu berharap roh memberi kita kehidupan, sehingga kita bisa berkarya melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus membawa kabar baik dan pembebasan. Nah kalau kita baca ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Berarti orang yang diurapi Tuhan, dia tidak bekerja untuk dirinya lagi, tapi dia menjadi saksi Kristus, mengerjakan kehendak Tuhan, memberikan kabar baik bagi orang miskin. Nah, miskin bukan identik dengan tidak ada uang, tidak ada saldo rekening, tidak ada harta. Miskin itu miskin apa? Bisa miskin secara fisik,
secara jasmani, tapi bisa miskin secara rohani. Rohnya tidak punya keinginan untuk menyembah Allah. Rohnya tidak punya keinginan melakukan kehendak Allah. Rohnya tidak bergirang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rohnya tidak punya keinginan untuk melakukan kepekaan bersama teman-teman, saudara-saudara seiman. Itu orang miskin. Jadi kita bertugas, berfungsi untuk apa? Menggairahkan orang lagi. Orang-orang miskin itu, kabar baik itu dibutuhkan oleh mereka. Nah, kami kemarin baru melaksanakan kuliah umum ya. Dalam kuliah umum itu disebut satu statement seperti ini. Di Amerika sekarang, menurut penelitian, 10 orang ya, diteliti 10 orang. 1 dari 10 orang itu adalah orang terminal illness. Kalau bahasa sekarang itu terganggu jiwa atau bahasa apanya gila. 1 dari 10 orang di dunia ini sekarang gila. Jadi orang yang berkebutuhan gila itu, yang bukan berkebutuhan ya, yang mengalami gangguan jiwa itu, kita mungkin langsung kita cap, itu orang gila itu, jangan diganggu itu, jangan disentuh, jangan dilayani itu. Tetapi menurut penelitian, gereja harus menyentuh orang gila. Karena apa? Mereka butuh kabar baik. Menyembuhkan orang yang jiwanya hancur butuh kabar baik. Itu untuk masyarakat umum. Tapi yang paling bahaya sekarang, dari 10 pelayan Tuhan, bukan 1 yang mengalami gangguan jiwa, 6 orang mengalami gangguan jiwa. Bahaya. Dari 10 pelayan Tuhan, pendeta kah, majelis kah, 6 orang mengalami gangguan jiwa. Jadi kita membutuhkan kabar baik bagi mereka itu. Karena di depan ini seolah-olah dia tegar, kuat. Ternyata setelah balik ke dalam kehidupan sehari-hari, dia bergumul. Di tantangan kita sekarang ialah bawalah kabar baik bagi orang-orang miskin. Bisa saja kita berhahaha di gereja, tapi di kenyataan sehari-hari kita ini orang-orang yang menangis. Karena kita tidak tunjukkannya di hadapan Tuhan ini, kita menangis, bergumul, malu dilihat orang. Kita mengalami gangguan kejiwaan. Maka butuhlah kita membawa kabar baik kepada mereka. Atau orang yang tertawan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Mungkin bagi kita orang tertawan ini adalah orang yang dipenjara, orang yang ditangkap KPK, orang yang tersangka itu tertawan. Betul, secara duniawi, secara hukum ya. Tapi banyak kita orang yang tertawan yang tidak diutus oleh hukum, tapi ditawan oleh dosa iblis, ditawan oleh dunia ini. Lalu kita tidak bisa melepaskan belenggu itu, karena kita tidak datang ke ibadah GMI Anugerah Madong Dubis ini. Kita bersembunyi di rumah atau bersembunyi di diri kita. Bagaimana mungkin kita mau membebaskan dia dari kuasa dosa kejahatan itu? Orang yang berdosa biasanya cenderung dia menutup diri, cenderung dia pergi dari keramaian. Supaya apa? Supaya tidak diketahui dia orang jahat, orang pencuri. Kalau misalnya saya mencuri sesuatu dari GMI ini, mungkin minggu depan saya tidak datang. Karena apa? Orang saya sangka telah curiga kepada saya. Jangan-jangan kawan ini yang mencuri itu. Kan kira-kira gitu. Akhirnya mengasingkan diri. Itu tertawan. Jadi kita ditugaskan kalau sudah diurapi Roh Kudus, membebaskan orang-orang yang tertawan oleh karena dosa, kejahatan.
kesalahan. Itu tugas kita. Jadi Yesus ketika dia diurapi, dia membawa kabar baik dan pembebasan. Bahkan di ayat 19 dia membawa tahun rahmat Tuhan, tahun Jobel, sukacita. Akhir dari pelayanan itu ialah sukacita. Dan setiap kita melakukan pelayanan, setiap melakukan pemberitaan Injil, setiap kita membawa pembebasan, akhirnya harus bersukacita. Malaikat Tuhan itu akan bergirang jika kita membawa satu orang bertobat. Dan kuasa pertobatan itu membawa dampak yang luar biasa. Jadi kita, menginang Bapak Ibu, power dari pertobatan, kegirangan dari pertobatan itu terlihat dari siapa yang bertobat. Kalau anak kita yang bertobat, powernya itu 15%. Ada anak muda misalnya karena dia rajin di gereja beribadah lalu dia mengajak bapak ibunya ke gereja, itu powernya 15%. Tingkat keberhasilannya ayah ibunya ke gereja sedikit. Kalau istri yang bertobat, yang sudah setiap hari beribadah, rajin PWNI, rajin membaca kitab suci, powernya 30%. Dibawanya suaminya mau bertobat, nggak bisa. 30%. Tapi kalau seorang suami bertobat, ayah bertobat, powernya berapa? 90%. Karena apa? Dia bawa istrinya, bawa anaknya, bawa orang yang di rumahnya beribadah kepada Tuhan. Powernya 90%. Jadi tergantung siapa yang bertobat ini. Ya kalau semua kaum bapak GMI Anugerah ini bertobat, powernya berapa tadi? 90%. Jadi kuasa Roh Kudus itu mengubah kita, membebaskan orang yang di sekitar kita kalau bapak itu bertobat. Karena bapak-bapak ialah imam di tengah keluarga. Tapi kalau bapak bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, wow, haleluya, haleluya ini. Tetangga pun bisa dibawa ke gereja. Karena si isi rumahnya sudah ke gereja kan. Berarti dia hanya mengabarkan kabar baik kepada tetangganya. Hei kawan, di mana gereja? Aduh, ayolah ke GMI Anugerah Madung Lubis. Di sana ada kuasa Roh Kudus. Karena itu. Itu yang kedua, membawa kabar baik dan akhirnya kegirangan. Tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel. Yang ketiga, penggenapan janji Allah. Coba kita baca bersama dulu ayat 21 itu. Kita mulai ayat 21. Kita baca 3-2 ya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Kapan genap Roh Kudus mengurapi kita? Hari kapan? Besok, lusa, tahun depan? Hari apa? Hari ini. Jadi penggenapan kita diurapi Tuhan hari apa? Hari ini. Berarti janji Tuhan bahwa kita diurapi oleh Tuhan hari kapan itu hari ini? Apakah harus ibadah di GMI Anugerah Madung Lubis? Tidak. Kalau nanti besok pagi kita baca kitab suci, hari apa itu? Hari ini. Baca hari Senin, Selasa, hari ini. Rabu, hari ini. Setiap hari kita dipenuhi janji Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci. Ya setiap hari baca kitab suci. Supaya apa? Roh Tuhan ada padaku. Tapi kalau sekali seminggunya kita mendengar sabda Tuhan, berarti roh Tuhan ada pada kita berapa hari? Sekali seminggu. Roh kita kuat apa enggak? Kalau kita makan sekali seminggu, kuat enggak? Stunting itu. Kurang gizi, loyo. Maka roh itu harus makan setiap hari. Sama seperti tubuh kita makan pagi, siang, malam. Maka Roh Kudus pun harus setiap hari kita beri makanannya di dalam pembacaan firman Tuhan. Maka hari ini roh Tuhan ada padaku dan digenapi. Itu yang
ketiga. Lalu pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita agar roh Tuhan ada pada kita? Apa yang harus kita lakukan supaya roh Tuhan ada pada kita? Yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tidak mungkin roh Tuhan ada pada kita kalau kita menolak Kristus. Kita antikris. Tapi kita harus menerima, ya Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Jadi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita menerima kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri. Kalau kita menerima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tapi tidak taat dan tidak menyerahkan diri, Roh Kudus tidak akan ada. Maka banyak Kristen KTP atau Kristen baptisan. Bukan Kristen yang hidup dalam Kristus. Bukan Kristen yang menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi mengaku Kristen. Tapi tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu biasanya Kristen kapal selam. Datang pada Natal dan Paskah. Muncul pada ibadah-ibadah besar. Tapi kalau ibadah lainnya tenggelam di dalam bumi. Itu Kristen KTP. Tapi orang yang diurapi Roh Kudus tidak tenggelam muncul, tapi muncul terus. Di mana dia berada, dia menyatakan eksistensinya sebagai pengikut Kristus. Jangan hanya di gereja kita, lilin kita menyala 2 jam. Wow, gitu kan 2 jam. Pulang gereja, lilin kita mati. Orang Kristen itu harus menyala sepanjang hidup. Lilin itu menyala sepanjang hidup supaya kegelapan hilang daripadanya, walau dirinya harus berkorban sampai habis. Kita harus menyala sepanjang hidup, walau kita ini akan habis. Tubuh kita akan seturut waktu menua dan kembali ke tanah. Harus bersaksi, menyerahkan hidup. Itu cara supaya kita, roh Tuhan ada pada kita, hidup dalam ketaatan dan penyerahan. Yang ketiga ialah pastilah membaca, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. Itu kan pemazmur kan? Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Pagi, siang, dan malam. Direnungkan. Tidak hanya merenungkan, tapi menghayati. Tidak hanya menghayati, tapi melakukan. Kalau hanya mendengar, merenungkan, menghayati, tidak melakukan, itu penipu, kata Yakobus. Menipu diri kita. Tapi kalau kita merenungkan, menghayati, melakukan, maka itulah yang diurapi oleh Roh Tuhan. Inilah yang kita lihat bagaimana caranya. Lalu kemudian terlibat dalam pelayanan. Jadi kalau kita terlibat dalam pelayanan, mengambil bagian, entahkah apa pelayanan kita di gereja ini, entahkah menjadi song leader, kolektan, pendoa, atau multimedia, musik, singer, dan sebagainya. Itu bagian dari orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi jangan segan-segan Bapak Ibu yang punya kemampuan, talenta untuk ambil bagian dalam pelayanan. Mari daftar ke pengurus majelis. Pak, minggu depan saya bisanya worship leader. Enggak apa-apa. Mungkin awal-awalnya kaku, enggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan makin terlatih gitu. Pak, saya bisa nyanyi loh. Suaraku suara emas. Iya, enggak apa-apa. Masuk aja song leader. Nanti lama-kelamaan terbiasa. Atau saya main bass. Seperti yang mau ada pemain musik baru saja skill ya. Ya, seperti itu. Melibatkan diri dalam pelayanan itu berarti kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan, jemaat pasif, berarti diurapi Tuhan tapi tidak tampak besar. Lilinnya enggak menyala besar. Hanya lilin kecil dia terus gitu. Maunya kita lilin besar yang berdampak besar. Kalau sudah terbiasa di gereja melayani Tuhan, itu biasa. Di masyarakat pun pasti dia terbiasa
melayani Tuhan. Nanti di kantor, di perusahaan, di waktu kita belanja ke pasar, kita tetap merasa kita di gereja melayani Tuhan. Tidak berlaku curang, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang mau kita kerjakan. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ketiga setelah Epifanias ini? Kita bawa pulang kabar baik. Yang pertama, kehadiran Roh Tuhan dalam hidup kita adalah kepastian. Jadi jangan ada ragu, kita tidak pernah diurapi Tuhan, diurapi Tuhan. Kita pulang dari sini adalah kita mengatakan aku adalah orang yang diurapi Tuhan. Coba kita katakan aku adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi itu pasti. Karena apa? Kita sudah mendengar firman-Nya. Di mana? Di bait Allah. Jadi besok kita baca firman Tuhan di mana? Di rumah kita. Maka hari itu digenapilah firman Tuhan. Kita orang yang diurapi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pengurapan Roh Kudus itu tidak hanya untuk kita. Tapi ada aksi dari kita untuk apa? Membebaskan orang. Atau memberitakan kabar baik kepada siapa? Orang miskin tadi. Jangan-jangan di keluarga kita ada orang yang tadi. Dari 1 dari 10 orang itu. Ada yang perlu kita tolong. Memberitakan kabar baik kepadanya. Mungkin tetangga kita. Mungkin teman sekantor kita. Atau teman seangkot kita. Duduk dia gelisah gini. Ya pelan-pelan beri dia kehangatan. Tidak perlu berdasarkan kitab Injil Matius kepadamu. Jangan begitu. Kasih aja kehangatan kepadanya. Senyum dia, sapa, halo. Cantik kali kau, ganteng kali. Wah senang dia, dipuji. Orang yang dipuji bisa kan langsung dia senang gitu. Itu aja cukup udah memberitakan kabar baik itu. Daripada datang dia, gendut kali kau kan. Langsung marah dia. Kepada orang gendut jangan bilang gendut kali kau. Cantik kali kau gitu. Senang dia. Tanpa agak kurus sedikit ya, gitu senang dia. Padahal enggak. Itu menolong itu. Kabar baik itu. Sehingga dia rasa hangat bersama kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan, kita bawa pulang dari teks firman Tuhan ini. Taatlah pada panggilan Tuhan. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, taat dan serahkan diri kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yakinlah bahwa janji Tuhan tidak pernah dilupakan. Tetapi diiyakan dan diberikan kepada kita, kepada orang yang diurapi oleh Roh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya hari ini, bahwa Roh Tuhan ada pada kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti memahaminya, sehingga Roh Tuhan ada pada kami. Kami menerima Tuhan, menyerahkan diri kami taat padamu. Bahkan kami merenungkan sabda-Mu siang dan malam. Dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mengurapi kami saat kami beribadah, membaca, merenungkan firman. Karenanya kami memohon Tuhan menolong kami untuk setia. Memberanikan hati, diri, pikiran kami. Setiap hari membaca sabda-Mu, firman. Karena di sanalah Engkau akan mengurapi kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.